sekalian, film BPUPKI membuka cerita pada 29 April 1945 saat Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuannya jelas, mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah dijanjikan. Sidang pertama digelar pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 di Gedung Cuosangin yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Suasana sidang penuh semangat meski masih di bawah pengawasan Jepang. Tokoh-tokoh besar Indonesia mulai menyampaikan gagasan mereka untuk dasar negara. Pada 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara. Pada 31 Mei, Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasan negara integralistik. Pada puncaknya, yaitu 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato selama berjam-jam dan mengusulkan 5 dasar negara yang ia namai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini menjadi tonggak sejarah. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1995. Ada perdebatan panjang soal sila pertama. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang ditulis di permukaan UUD 1945. Prosesnya penuh kompromi, tapi berhasil melahirkan ideologi yang kokoh. Itulah lahirnya Pancasila yang kita kenal hingga hari ini. 3. Dari sisi sosial, Pancasila lahir di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Lebih dari 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan lokal. Setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang, bangsa kita butuh ideologi yang bisa menyatukan perbedaan itu. Pancasila bukan hanya teori politik, tapi jawaban sosial atas ancaman perpecahan yang nyata saat itu. Sidang BPUPKI menunjukkan nilai sosial Indonesia yang sesungguhnya, musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis, Islamis, dan sosialis diselesaikan dengan dialog panjang dan pengorbanan ego. Bukan voting mayoritas, tetapi gotong royong mencari titik temu. Inilah bukti bahwa Pancasila lahir dan dari semangat kolektif, bukan dari satu orang atau satu golongan saja. Di era digital sekarang, Pancasila masih sangat relevan sebagai benteng melawan radikalisme, hoaks, dan polarisasi. Ia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan sambil tetap satu dalam bingkai NKRI. Tanpa Pancasila, Indonesia yang majemuk ini bisa saja terpecah belah seperti banyak negara lain. Analisis sosial menunjukkan bahwa Pancasila adalah lem sosial yang menjaga keutuhan bangsa. Kesimpulan sejarah perumusan Pancasila bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan pelajaran hidup tentang bagaimana persatuan lahir dari dialog, kompromi, dan pengorbanan. Ia mengingatkan kita bahwa di balik keragaman ada kekuatan besar bernama Indonesia. Kami juga mencoba melihat bagaimana pemahaman generasi muda terhadap Pancasila saat ini, melalui pengamatan sederhana dan diskusi dengan teman-teman di sekitar kami. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar sudah mengetahui Pancasila sebagai dasar negara. Namun ketika masuk ke pemahaman yang lebih dalam seperti sejarah BPUPKI atau momen pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, masih banyak yang belum mengetahuinya secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara pengetahuan dasar dan pemahaman sejarah yang lebih mendalam. Temuan lain yang kami rasakan, banyak generasi muda menganggap bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa di era digital. Namun di sisi lain, pemahaman terhadap nilai dan sejarahnya masih belum maksimal. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kebiasaan mendapatkan informasi yang lebih cepat dan singkat dari media sosial dibandingkan dengan buku atau sumber pembelajaran yang lebih mendalam. Karena itu, kami melihat bahwa edukasi tentang Pancasila perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik, kreatif, dan dekat dengan generasi sekarang, seperti melalui video kreatif ini. 3. Dari ringkasan film BPUPKI, analisis sosial yang mendalam, dan survei yang kami lakukan, satu hal yang sangat jelas bahwa Pancasila bukan hanya teks sejarah di buku, tapi juga semangat hidup yang harus terus dijaga dan diamalkan. Sebagai generasi muda ITS 2026, kita punya tanggung jawab yang besar untuk meneruskan nilai-nilai ini ke teman-teman kita dan ke generasi berikutnya. Terima kasih.